Gimana kalau 100 tahun terakhir ini ternyata bukan sekumpulan peristiwa acak, tapi justru babak terakhir dari sebuah skenario kuno? Nah, itulah pertanyaan utama dari ceramah Syekh Imran Hussein yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Dia melihat ada sebuah pola tersembunyi di balik semua perubahan besar yang terjadi di dunia kita. Jadi, intinya begini, 100 tahun belakangan ini nggak normal. Menurut dia, rentetan kejadian aneh dan penuh bencana ini bukan kebetulan sama sekali, tapi justru petunjuk. Petunjuk yang mengarah ke satu kesimpulan yang nggak bisa dihindari. Oke, biar kita paham alur pikirnya, kita bakal ikutin langkah-langkahnya. Mulai dari fondasi keyakinannya tentang akhir zaman, terus kita lihat gimana dia nyambungin kerusakan spiritual, revolusi sosial, dan sistem keuangan modern, sampai akhirnya dia nunjuk siapa yang dianggap dalang di balik semua ini. Jadi, semua argumen dia itu dasarnya cuma satu, keyakinan kalau sejarah itu bukanlah garis lurus yang jalan terus tanpa akhir. Bagi dia, sejarah itu punya tanggal kedaluarsa yang sudah ditentuin. Konsep ini namanya eskatologi. Nah, disinilah letak masalahnya menurut dia. Ada dua cara pandang yang tabrakan. Di satu sisi, ada kitab suci yang udah bilang kalau sejarah itu bakal berakhir. Tapi di sisi lain, ada pikiran modern yang sekuler, yang menurutnya cenderung cuek sama ide ini, dan ngelihat waktu itu nggak ada habisnya. Oke, perubahan pertama yang dia sorot itu terjadi di tempat yang paling personal, ritual spiritual kita. Menurutnya ini bukan sekedar perubahan biasa atau evolusi alami, tapi ini adalah sabotase yang disengaja terhadap hubungan manusia dengan Tuhannya. Coba deh kita lihat perbandingannya, beda banget kan? Dia ngambil contoh wudhu. Dulu, ritual ini penuh kesadaran, hemat air. Sekarang, sering banget jadi ajang pemborosan. Buat dia, ini bukan cuma soal buang-buang air, tapi ini soal esensi spiritualnya yang hilang. Dan akibatnya, besar banget di akhirat. Terus apa akibatnya? Nah, menurut dia, ritual yang benar itu bakal menghasilkan nur atau cahaya ilahi. Ini bukan metafora loh, dia menggambarkannya sebagai semacam mata uang spiritual yang krusial banget buat perjalanan jiwa kita nanti di akhirat. Tanpa cahaya ini, wah, gambarannya ngeri banget. Jadi bisa dibilang, nur ini kayak paspor sekaligus center buat di akhirat. Tanpa nur, Nabi nggak akan ngenalin kamu, timbangan amal kamu jadi kurang berat, dan yang paling serem, jembatan menuju surga itu bakal gelap gulita. Jadi kalau dari sudut pandang ini, merusak ritual yang menghasilkan nur ya sama aja kayak mensabotase keselamatan abadi kita sendiri. Oke, dari urusan pribadi, sekarang kita geser ke ranah publik masyarakat. Di sini nih, analisisnya jadi tajam banget, terutama pas dia ngebidik apa yang dia sebut revolusi feminis dan dampaknya yang gak terduga, yang menurutnya malah menciptakan bentuk perbudakan yang baru. Nah, ini mungkin klaim dia yang paling kontroversial. Dia ngambil gerakan yang identik sama pembebasan, feminisme, dan malah menuduhnya menciptakan perbudakan baru, khususnya buat perempuan. Coba kita ikutin ya. Gimana cara dia mikirnya? Jadi, alur pikirnya begini. Saat perempuan masuk ke dunia kerja, ada yang kosong dong di rumah. Nah, kekosongan ini katanya diisi oleh pekerja rumah tangga yang seringkali perempuan dari negara miskin yang dibayar sangat rendah. Buat dia, ini penipuan besar. Kebebasan satu kelompok perempuan dibeli dengan perbudakan kelompok perempuan lainnya. Dan polanya nggak berhenti sampai di situ aja. Dia juga nunjuk soal batas gender dalam berpakaian yang makin kabur, apa yang dia sebut berpakaian tapi telanjang, sampai normalisasi homoseksualitas. Baginya, ini semua bukan perubahan sosial biasa, tapi cuma gejala dari kerusakan yang jauh lebih dalam. Nah, habis bahas masyarakat, sekarang kita masuk ke mesinnya, ekonomi. Menurut pembicara, kalau kamu mau benar-benar memperbudak orang, jangan pakai rantai besi, pakai rantai finansial. Dan dia nunjuk langsung ke jantungnya sistem ini, uang modern. Nah, slide ini ngegambarin argumennya dengan pas banget. Di satu sisi ada yang disebut uang Tuhan, emas dan perak, nilainya nyata. Di sisi lain, sistem modern kita dengan uang kertas dan digital yang dia anggap penipuan. Alat perbudakannya, inflasi, si pencuri diam-diam yang terus-terusan ngerogotin nilai uang yang kita punya. Oke, jadi kita udah lihat kerusakan ritual, revolusi sosial, dan sistem keuangan yang disebutnya perbudakan. Pertanyaannya, apa ini semua cuma kebetulan sejarah? Menurut dia jelas bukan. Ada dalang di baliknya yang ngatur semuanya? Dia nunjuk 3 aktor utama di sini. Pertama, Dajjal, sang penipu ulung. Kedua, Gog dan Magog, yang dia tafsirkan sebagai kekuatan perusak dari peradaban modern kita yang serakah. Dan ketiga, sebagai kendaraan politik untuk mewujudkan semua ini, dia menunjuk gerakan Zionis. Buat nguatin teorinya,
Dia nyusun nih garis waktu kayak gini, menafsirkan kejadian-kejadian sejarah sebagai tanda. Dia ngeliat ada makna di balik penemuan jasad Firaun yang pas banget sama lahirnya gerakan Zionis, terus dilanjutin sama penaklukan Yerusalem dan berdirinya negara Israel. Baginya, semua ini adalah bagian dari pergeseran kekuatan global yang katanya udah diramalkan. Terus gimana caranya dia bisa nyambungin teks kuno sama abad 21? Nah, contoh ini nunjukin metodenya. Waktu ada nubuat soal keledai terbang, dia nggak ngelihatnya secara harfiah. Dia ngelihatnya sebagai bahasa simbolis buat teknologi modern, kayak pesawat terbang. Inilah kuncinya untuk membuka seluruh penafsirannya. Dan semua ini, perubahan spiritual, sosial, dan ekonomi, menurut dia ujung-ujungnya cuma buat satu tujuan akhir. Seluruh skenario yang udah jalan seabad ini hanyalah persiapan panggung aja, supaya Dajjal bisa naik, ngambil alih, ngaku sebagai juru selamat, dan memerintah dunia dari Yerusalem. Nah, pada akhirnya penjelasan dari Syekh Imran Hussein ini ninggalin kita di sebuah persimpangan. Jadi apakah semua ini cuma perubahan acak aja, bagian dari evolusi manusia, atau seperti yang dia yakini, jangan-jangan kita ini cuma aktor di babak terakhir dari sebuah naskah ilahi yang udah lama ditulis? Jawabannya, iya, kami serahkan lagi ke Anda.